selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin soal satu tanaman yang saya yakin Anda pasti sering banget lihat. Mungkin ada di halaman rumah Anda atau tetangga. Kelihatannya sih cuma tanaman hias biasa ya, tapi ternyata ceritanya itu jauh lebih dalam dari yang kita kira. Iya, yang ini nih, tanaman dengan daun ungu yang khas banget. Cantik kan? Mungkin itu alasan Anda menanamnya. Tapi tahu nggak, di balik warnanya yang cakep itu, tanaman ini tuh nyimpen rahasia besar. Selama berabad-abad, tanaman ini udah jadi semacam apotek hidup bagi banyak orang. Penasaran kan? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya ini tanaman apa sih? Namanya banyak, tapi yang pasti penampilannya itu gampang banget dikenali. Nama kerennya atau nama ilmiahnya Tradescantia spatecea. Asalnya dari daerah tropis kayak Meksiko dan Amerika Tengah. Nah, yang bikin unik kan daunnya ini, atasnya hijau bawahnya ungu cerah. Ini tuh kayak metafora yang pas banget buat identitas gandanya. Di satu sisi dia tanaman hias yang cantik, tapi di sisi lain dia juga obat tradisional yang super berharga. Nah, dari sini kita bakal mundur sedikit, melihat sejarahnya yang ternyata kaya banget. Gimana ceritanya tanaman ini bisa dipakai oleh begitu banyak budaya di seluruh dunia? Dan ternyata penggunaannya tuh luas banget loh. Kita lihat nih, di Tiongkok kuno bunganya dipakai buat obat disentri. Terus di Amerika Tengah, di Yucatan, Guatemala, itu dipakai buat perawatan kecantikan. Di Asia Tenggara jadi andalan buat masalah nafas dan pencernaan. Bahkan sampai ke Kepulauan Pasifik juga. Ini artinya pengetahuan tentang manfaat tanaman ini udah menyebar kemana-mana dari dulu. Cara pakainya juga macam-macam, tergantung buat apa. Kalau buat diminum, daunnya direbus jadi teh atau ramuan. Kalau buat luka dari luar, daun segarnya ditumbuk aja sampai jadi pasta. Atau kalau buat nyeri-nyeri, daunnya dipanaskan buat jadi kompres hangat. Bener-bener serbaguna kan? Satu tanaman, banyak cara pakainya. Oke, kita lihat dulu buat pemakaian dalam ya. Nah, ini biasanya jadi andalan buat masalah pernapasan dan pencernaan. Air rebusannya itu dipercaya bisa meredakan batuk, bronkitis, sampai ngobatin disentri atau diare. Bahkan katanya bisa bantu ngencerin dahak dan menghentikan pendarahan ringan, kayak mimisan gitu. Nah, kalau buat pemakaian luar, ini jagoannya. Daun yang ditumbuk atau yang dipanaskan itu sering banget dipakai buat mempercepat penyembuhan luka, ngempesin bengkak, dan meredakan nyeri sendi atau rematik. Intinya, dia ini kayak obat anti radang alaminya pengobatan tradisional gitu. Oke, cukup dengan sejarah dan tradisi. Sekarang kita pakai kacamata sains. Mari kita intip. Ada apa sih sebenarnya di dalam daun ungu yang keren ini? Ini nih, pertanyaan paling penting. Setelah ratusan tahun orang pakai tanaman ini cuma berdasarkan pengalaman turun-temurun, apa kata ilmuwan zaman sekarang? Apa yang mereka temukan pas tanaman ini dibawa ke lab? Dan inilah jawabannya. Para ilmuwan menemukan banyak banget senyawa aktif di dalamnya. Coba lihat deh grafiknya. Dua yang paling dominan itu flavonoid dan antosianin. Nah, dua nama ini penting banget karena keduanya ini adalah senyawa yang super kuat. Kita bahas satu-satu ya. Antosianin. Tahu nggak, warna ungu di daunnya itu bukan cuma buat pajangan loh. Warna itu ya dari si antosianin ini. Dan dia ini bukan sembarang pigmen warna, tapi juga antioksidan yang dahsyat banget. Tugasnya, melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Terus yang kedua, ada flavonoid. Nah, kalau yang ini jagonya anti radang atau anti-inflamasi. Cara kerjanya itu ternyata mirip loh sama beberapa obat modern. Dia bisa memblokir jalur kimia di tubuh kita yang bikin bengkak dan nyeri. Keren kan? Oke, jadi kita udah tahu senyawanya. Terus, apa temuan para peneliti di lab? Nah, ini bagian yang paling seru. Di sini kita bisa lihat ada benang merah yang jelas banget antara tradisi dan sains. Dulu orang pakai buat ngurangin bengkak dan nyeri sendi, ternyata di lab ketahuan flavonoidnya memang bisa menghambat enzim peradangan. Dulu dipakai buat lawan infeksi dan disentri, ternyata saponin dan tanin di dalamnya terbukti bisa melawan bakteri jahat kayak E. coli. Ini tuh kayak, wow, ternyata bener ya, cocok banget. Kalau kita lihat datanya dalam bentuk grafik, jadi makin jelas lagi. Lihat deh, aktivitas antioksidannya itu tinggi banget, sampai 90%. Terus kemampuan anti radangnya juga kuat, 75%. Aktivitas antimikrobanya juga lumayan. Jadi ini bukan sekedar katanya-katanya lagi, ada datanya. Tapi tunggu dulu, semua temuan lab yang keren tadi, itu bukan berarti ceritanya selesai. Justru sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan kita harus lebih serius.
Dengerin deh kutipan dari ahli ini. Intinya, meskipun udah dipakai secara tradisional dari dulu, klaim manfaatnya itu belum didukung bukti ilmiah yang benar-benar kuat. Pengalaman itu memang berharga, tapi itu belum cukup untuk jadi rekomendasi medis resmi. Ada jurang yang besar di antara keduanya. Dan angka ini krusial banget, 0. 0 besar. Itulah jumlah uji klinis skala besar yang terkontrol pada manusia. Jadi semua data keren yang kita lihat tadi, itu semua masih sebatas di lab, di cawan Petri, atau mungkin di hewan percobaan, belum diuji secara layak pada manusia. Inilah kenyataannya. Banyak banget yang kita nggak tahu. Dosis yang aman buat manusia berapa? Nggak ada yang tahu. Efek sampingnya apa aja? Mungkin ada iritasi kulit, masalah pencernaan. Kita belum tahu pasti. Kalau diminum bareng obat dokter gimana? Bisa bahaya. Bahkan beberapa sumber bilang tanaman ini bisa beracun kalau dimakan. Nah, ini poin pentingnya. Alami itu nggak otomatis sama dengan aman. Makanya, nasihat ini benar-benar nggak bisa ditawar lagi. Apapun itu, sebelum Anda coba-coba pengobatan alternatif, wajib hukumnya untuk konsultasi dulu dengan dokter atau tenaga kesehatan profesional. Wajib. Oke, jadi gimana dong kita harus memandang tanaman yang kayak punya dua wajah ini? Yuk, kita coba tarik kesimpulannya. Jadi kita punya dua sisi yang berbeda. Di sisi tradisi, ini adalah tanaman hias cantik yang punya sejarah panjang sebagai obat rakyat yang gampang dicari. Tapi di sisi sains, meskipun memang mengandung senyawa-senyawa hebat yang menjanjikan di lab, buktinya pada manusia itu masih kurang banget. Belum bisa dibilang aman dan manjur menurut standar medis modern. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup buat kita semua. Tanaman Adam Hawa ini jadi contoh sempurna soal pertemuan antara kearifan kuno dan standar sains modern. Pertanyaannya bukan lagi mana yang benar dan mana yang salah, tapi gimana caranya kita bisa menghormati pengetahuan leluhur sambil tetap mengutamakan keamanan yang jadi standar di dunia modern. Ini yang perlu kita pikirkan bersama.